panten rencana ulang dina kempel dan JT daya sanes ternyata kami melaksanakan perubahan tapi ngageser kegiatan anu parabos kurang disepakati dina penetapan APBDes tahun 2020 perkawis dana desa kangge panginten sanes penanganan dan bahasa penanggulangan atau napi bahasa sanes nama kangge penanggulangan COVID-19 penanggulangan dampaknya yang tawisna panginten urang kedah menyepakati atau napi ningali anggaran naon anu bade dipindahkeun atau napi dialokasikeun kangge penanggulangan napi yang terdampak COVID-19 anu terdampak mah berarti sadayana terdampak kan. Nah, dina hal ieu panginten nuhunkeun ke panginten ulang diskusi sarengan anggaran naon anu kedah di geser. Mung simkuring gaduh emukan upami ngageser kegiatan anu di dusun-dusun mah panginten kadari oge pangintennya. Mung aya salah satu kegiatan pembangunan nyata sekupna pembangunan desa, nyata pembangunan cor jalan desa berblok di dusun Purnajaya. Upami telepat eta nominalna 100 juta langkung. Imah mangga bade kumaha-kumahana eta anggaran bade sabaraha, terus mekanismena bade kumaha, apakah sistem BLT gitu nya per kakak pakai artos atau nanti kurang karena sembako. Nah, namun dina hal ieu urang mungkin kedah cermat ningali data-data anu tos kenging PKH, anu tos kenging bantosan-bantosan sanes, ieu mah bade masihan teh anu teh aya bantosan anu ti pamarentah. Tapi kamari singgur sareng paduka sareng patata teh disuguhkeun data bantuan anu ti provinsi. Upami telepat opat sasi per sasi nate 500.000 upami telepat tadi 267 kakak anu terdaftarkeun teh. Jadi kayak upami dikalkulasikeun anu kenging PKH anu kenging bantosan-bantosan sanes jeung ditambihan eta teh sesana sabaraha tah maksudna teh eta anu bakal kenging bantosan di desa. Maksudna kitu Pak upami aya kesepakatan. Dia tausna kegiatan kami kebutuhan kami penanggulangan COVID-19 tiasa nganggakeun tina eta. Eta diang tawisna Pak gambaran salib panginten mekanisme perubahan kumaha carana ngarubah tina tenapi mindahkeun eta lokasi kegiatanna tenapi anggaranna panginten nabi nyuhunkeun di Pak Bayu teh kami pencerahan kumaha carana naon wae persyaratanna anu kedah dilaksanakeun ku desa. Panginten eta gambaran salib sakitu makabiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita ya. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pekarsari Cipayung, yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, Bapak Ibu semua yang hadir, lembaga ya, kita tidak selesai bukan satu persatu yang saya hormati. Kalau saya langsung ke substansi bahwa pertama dasarnya adanya perubahan itu satu, Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa itu satu. Kemudian PP 60 2014 terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6. Kemudian ada yang terbaru itu peraturan pemerintah Nomor 21 2020. Kemudian turunannya ada Perpu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanggulangan pandemi C19 atau singkatnya COVID-19. Kalau COVID-19 itu Coronavirus Disease 2019. 2019-nya itu tahunnya apa? Kalau 2020 mungkin ya jadi COVID-20. Ya. Kemudian turun lagi ada keputusan Presiden nomor 11 itu tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19. Nah,
Itu nanti ada regulasinya di atas kalau tidak salah, Undang-Undang Nomor 6 2012 terkait tentang kekarantinaan kesehatan. Jadi kalau misalkan ada wilayah yang sekarang mulai karantina, dan mohon dengan sangat Pak, di Indonesia tidak mengenal bahasa lockdown, karena di dalam aturannya tidak ada bahasa lockdown. Ya, di negara hukum Indonesia itu tidak ada bahasa lockdown. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong lockdown, regulasinya nggak ada Pak lockdown. Adanya karantina kesehatan atau karantina wilayah. Kalau nanti bisa Bapak punya gadget, Bapak bisa buka atau bisa browsing dan bisa download unduh Undang-Undang Nomor 6 itu 2018 terkait karantina kesehatan, kalau tidak salah di pasal 59. Bagi siapa yang karantina wilayahnya kemudian tidak mengindahkan secara hukum, di pasal 93 itu bisa dipidana Pak 1 tahun dan denda maksimal 1 juta rupiah. Itu maklumat Kapolri Pak, undang-undangnya seperti itu. Kemudian turunannya di Permendagri 114 tadi Pak BPD, karena wabah ini, pandemi C19 ini menjadi wabah nasional, dan kemudian di situ ada yang disebut force majeure. Itu karena adanya force majeure, kebencanaan itu tadi. Bila mana desa tidak menganggarkan di bidang 5 atau di bidang kebencanaan, maka bisa menggeser bidang lain Pak untuk menanggulangi penanganan yang ada di lapangan. Itu nanti regulasinya pakai keuangan tentang desa, yaitu di Permendagri 20/2018 terkait tentang keuangan desa. Kemudian turunannya kalau nggak salah di Pergub 22 di Kabupaten Pangandaran kalau nggak salah, itu nanti dibuka. Kemudian Perka LKPP, karena di sini nanti ada tetap saja, walaupun dana desa itu fokus untuk COVID-19, tetap saja tidak mengindahkan terkait padat karya tunai desa Pak, PKTP. Jadi dana desa itu beliau Pak Menteri mohon dengan sangat Pak BPD, waktu itu Pak Kades mungkin ada halangan, jadi yang kemarin yang tidak hadir, waktu telekonferensi langsung instruksi langsung dari Pak Menteri di kecamatan, jadi langsung kepala desa sekecamatan Cimarak waktu itu berbicara langsung dengan Pak Menteri, itu instruksi langsung dengan surat edaran nomor 8 2020 bahwa dana desa bisa digunakan untuk penanggulangan COVID-19. Nah itu dengan sistematika ya harus ada persetujuan musyawarah bersama BPD yang kemudian diberita acarakan, nanti ada raperdes, rancangan peraturan desa terkait perubahan APBDes. Kalau misalkan di kebencanaan itu, misalkan Pak, di kebencanaan itu di bidang 5 dialokasikan secara finansial kok masih kurang, karena posisinya hanya mungkin untuk penyemprotan saja, kemudian pembelian desinfektan, kemudian alat-alat misalkan cuci, tetapi untuk kalau misalkan sampai pandemi ini berkelanjutan, tidak hanya dampak secara fisikis tetapi ekonominya juga harus diperhitungkan Pak. Misal kalau misalkan sampai karantina wilayah itu diberlakukan, nah itu bisa dianggarkan untuk anggaran logistik. Nah itu juga kan harus ada pergeseran bidang-bidang yang lain. Bisa dianggarkan, bisa Pak, diperbolehkan dengan catatan bahwa keluarga penerima manfaat atau warga penerima manfaat itu tidak memperoleh bantuan sosial lain. Misalkan tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala Desa, tidak menerima bantuan PK, tidak menerima bantuan BPNT atau bantuan pangan non tunai, tidak menerima bantuan baik itu APBD daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Nah sedangkan sekarang kalau tidak salah APBD provinsi itu Pak Ridwan Kamil menganggarkan 25% dan 40%. Kalau besarannya kalau tidak salah 500.000, 350.000 dianggarkan untuk logistiknya, yang 150.000 itu tunai. Nah, sedangkan kebijakan di Kabupaten Pangandaran ini belum ada realisasi, cuma beliau Pak Bupati itu nanti melihat dari data terpadu atau kalau di desa basis data terpadu BDT ya Pak. Nah, itu nanti melihat penggodokan dari desio 1 sampai desio 4. Ini ranahnya rekan-rekan pendamping PK
tidak ada hal di situ. Cuma ini sedikit menyampaikan biar nanti di masyarakat tidak ada miskomunikasi begitu. Perlu disosialisasikan juga Pak. Jadi kemudian yang selanjutnya, kalau misalkan ini nanti kemudian disepakati, kemudian disetujui oleh baik pemerintahan desa maupun BPD, dituangkan secara narasi mana-mana saja nanti yang akan dialihkan. Kalau misalkan itu memang perlu. Jadi administrasi itu tetap ditempuh Pak. Nah, mekanismenya sekarang nanti pakai berita acara, bikin rapordesnya, kemudian perdesnya juga. Nah, nanti input tinggal di sistem keuangan desa karena APBD perubahan itu cuma sekali. Tetapi posisinya sekarang dengan adanya wabah nasional ini, Fesmayer itu dipaksa Pak. Dipaksa untuk dirubah, kan begitu. Tidak hanya APBD desa, APBN pun berubah, APBD provinsi berubah, APBD kabupaten kota pun berubah. Nah, itu. Kalau misalkan di kebencanaan dianggarkan cuma untuk disinfektan, kalau misalkan masyarakat kalau sudah menerima manfaat dirasa mungkin cukup karena mendapatkan bantuan dari sosial baik dari APBD provinsi itu dan kabupaten itu dirasa cukup, tidak dianggarkan untuk logistiknya, nggak jadi soal. Berarti cukup untuk penyemprotan secara berkala. Tapi setelah nanti kemudian pandemi ini selesai, ada instruksi selesai, apakah akan kemudian berhenti? Kan itu juga harus dipikirkan Pak. Minimal kan untuk disinfektannya juga tetap saja ya hidup bersih dan lain sebagainya, itu juga perlu ada di sisi pemberdayaannya. Itu Pak. Nah itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Pak? Ada? Jelas? Sedikit Pak, jadi tentang perubahan. Kalau seandainya memang sekarang tidak matang-matang untuk menganggarkan dan COVID-19-nya diperpanjang lagi, apa mungkin kita melaksanakan perubahan yang kedua kali? Apa seharusnya sekarang perubahannya diperhitungkan dengan kalau ada perpanjangan COVID-19. Kalau melihat dari regulasi di 114, kemudian ada di Permendes Pak terkait tentang pembangunan desa, perubahan APBDes itu hanya baik APBDes, APBD kabupaten kota, provinsi maupun APBN itu cuma sekali pada dalam tahun. Ya, dilakukan itu sekali dalam tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Nah bahasanya kan begitu ya Pak ya, dalam keadaan luar biasa. Kalau misalkan walaupun di Permendagri 20 tetap lampiran 113 itu masih ada, karena yang namanya regulasi itu tidak berlaku surut Pak. Regulasi tidak berlaku surut. Ketika desa melakukan perubahan lebih dari satu kali, maka yang kedua dan seterusnya itu disahkan dengan peraturan kepala desa atau perkades, bukan perdes Pak. Begitu. Karena kalau perdes itu cuma satu kali. Nanti kalau misalkan ada perubahan yang kedua ini nanti ada perkades. Nah itu di Permendagri 20 perubahan APBDes itu bisa lebih dari satu kali. Nanti coba dibuka lagi ya, dibuka lagi. Kemarin Pak Kapolsek mengatakan perpanjangan ini diperkirakan sampai dengan tanggal 9 Mei. 29 Mei. Kita lebaran. Tapi anggarannya belum bisa menentu gitu. Ya memang begitu. Kalau kemarin ada Pak Kades Cibenda waktu itu sempat konsul, apakah perlu Mas dianggarkan untuk logistik? Loh, bisa Pak, dana desa itu dipakai untuk logistik, yaitu dengan catatan seperti itu. Rekan-rekan keluarga penerima manfaat PKH BPNT tetap mendapatkan, tetapi yang masuk basis data terpadu yang bukan keluarga penerima PKH BPNT apa tidak dipikirkan? Nah itu maksudnya. Jadi
yang tidak termasuk penerima bantuan sosial itu kemudian di dana desa itu bisa digunakan untuk keluarga penerima manfaat yang tidak termaktub di dalam bantuan sosial PKH, BPNT maupun APBD provinsi maupun kabupaten. Gitu Pak. Nah nanti tinggal kalau misalkan teknis ya monggo, misalkan berasnya berapa kilo, minyaknya berapa kilo, telurnya berapa kilo, gula tehnya berapa kilo, satu paket itu berapa rupiah, terus berapa KPM keluarga penerima manfaat atau berapa KK, tinggal dikalikan satu paket dikalikan KK penerima manfaat. Nah nanti berapa yang dikeluarkan. Nah itu satu paket itu untuk berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Jangankan dianggarkan 50 juta, 90 juta, yang anggarin 200 juta ada Pak. Ada Pak, 200 juta ada. 90 juta kemarin karena ini 90 juta. 200 juta ada dari provinsi dan kabupaten sebelah. Itu 200 juta. Jadi mie instan itu disiapkan itu kalau 1 bulan per kakak. Itu bisa ngambil dari BDT. Makanya saya kadang-kadang sok wanti-wanti kepada Bapak perangkat desa kewilayahan atau di sini kepala dusun, bisa tidak basis data terpadu itu diupdate per 3 bulan sekali, per 6 bulan sekali, karena fungsinya dari situ. Kalau misalkan ada masyarakat yang sejahtera, bisa tidak itu kemudian dialihkan, didegradasi, kemudian diganti dengan keluarga penerima yang lain. Yang tadinya sejahtera mungkin kemudian jadi jatuh miskin, atau yang kaya usahanya bangkrut jadi miskin, kan bisa saja Pak. Nah, itu. Atau mungkin yang tadinya miskin alhamdulillah gitu, bisa saja Pak sejahtera gitu, dapat durian runtuh, kan di sini banyak durian. Gitu. Sampai sini jelas ya Pak? Yeah. Jelas Pak? Nah, ada yang mau didiskusikan lagi? Berarti tetapnya CTCA mah dari BDT. Ya bisa ngambil dari basis data terpadu. Kalau sekarang itu DTKS. Gitu kan Pak? Lamun rencana dibagi rata selain penerima PKH. Nah itu nanti tinggal kesepakatan dengan BPD. Kalau misalkan nanti itu menjadi kecemburuan sosial di masyarakat antara yang mampu dan tidak mampu, kemudian dihajar rata. Cari aman. Nah, seyogianya Bapak kan harus memberikan pencerahan, memberikan sosialisasi. Kenapa yang mungkin dirasa mampu, saya juga warga Mekarsari mungkin seperti itu, Pak, saya tidak mendapatkan. Nah, Bapak itu seperti halnya listrik gratis, Pak. Kan begitu. Karena bantuan. Nah, sekarang bantuan kan tidak seluruhnya. Masyarakat Indonesia berapa juta, Pak? Berapa ratus juta? 246. 200 sekian juta. Alokasi listrik gratis untuk rumah tangga keluarga penerima manfaat yang dirasa tidak menerima bantuan sosial itu kan cuma 24 juta untuk 450, yang kemudian sekian 7 jutanya untuk yang 900 kan gitu Pak. Itu juga syarat dan ketentuan berlaku kan gitu. Jadi kalau misalkan pasang paketnya waktu itu mungkin jadi keluarga yang mampu, dirasa mampu. Saya nggak kepingin jadi keluarga miskin walaupun saya kepingin jadi keluarga mampu Pak. Balik lagi Pak, itu mah tinggal nalurinya masing-masing. Nah itu Pak. Nah tinggal balik lagi ke naluri masing-masing Pak. Naluri masing-masing. 212. Ya. Ya. Semoga saja ini menjadi pembelajaran Pak, bahwa memanfaatkan media sosial itu mau curhat ya silahkan. Tetapi dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu bukan pemikiran sekali dua kali kemudian renungan, itu perlu ada penggalian-penggalian dan kajian-kajian yang masyarakat bawah kan kadang-kadang nggak ngerti Pak. Bagaimana kita harus menjelaskan, ibaratnya rumus matematika kan tahu-taunya hasil. Tetapi kan kalau kita ngobrol sama yang nyuwun sewu Pak, mohon maaf, kalau strata akademiknya atau pola pikirnya kan beda otak, beda persepsi, beda pola pandang. Nah menjelaskan ke masyarakat yang mungkin strata akademiknya di bawah, kita mungkin bisa menjelaskan dengan penjabaran biar betul-betul jelas. Sebenarnya begini loh Bapak Ibu, bla 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 bla. Nah mereka hati.
Perasaan masa Ya. terdampak. Nah, sekarang begini Pak, kalau bahasa saya begini, pemerintah pada saat sekarang wabah nasional seperti ini, Bapak BPD, Bapak Kadus dan pemerintahan desa, di sinilah saatnya pemerintah hadir. Kalau misalkan ngobrol soal MUI Pak, bahasanya simpel kalau saya nggak perlu dalil panjang-panjang. Ikhtiar sebelum tawakal, selesai Pak. Kalau misalkan ia dirasa, misalkan jangankan Bapak yang menularkan ke saya, tidak, tetapi saya takutnya saya ada penyakitnya menularkan kepada jemaah, selesai Pak. Balik lagi kesadaran dan seluruh masing-masing. Gitu ya Pak. Ada yang mau disampaikan atau didiskusikan? Cukup Pak BPD? Pada saluran berikut usulan mungkin ke iya ku sadayana BPD ku tokoh masyarakat usulan RTM terdampak ngajengkeun anu ka provinsi nyaeta jumlahna 262 untuk Desa Mekarsari, tapi masih kene nyuhunkeun tambahan data sampai hari Jumat besok. Pak, yang terang datana ya di abdi banten di para kadus terus nyepengnya sadayanya di para kadus di layanan BPD saha wae mangga di telisik deui anu kadua PKH plus bantuan sembako untuk Rantau Batang jumlah 63, untuk Purnajaya 37, Sukasari 72, Purwosari 60, Citelu 75, jumlahna sok eta anu tos kenging PKH jeung sembako di desa urang Pak, di desa Mekarsari jumlahna eta. Teras aya data DTKS. Tadi data DTKS-nya naon Pak Bayu? Ya. Data DTKS-nya ya. Iya, data terpadu kesejahteraan. Nah, aya na data DTKS anu teu acan tos lebet kana data eta mah, tapi teu acan meunang nanaon. Jumlahna teh 38 tina sadesa. Anu tos sumbing teh ieu data DTKS sok geus meunang can. Aya 38. Jadi jumlah anu mencoba diajukeun kurang atanapi meunang jeung teu ngan ukur 608 kakak. Sadesa, ari sadesa sabaraha kakak? 1260 hiji. No, berarti setengahna lamun menang. Itu lamun ada PKH sareng bantuan sembako mah pastinya sampai Agustus ngaper Covid-19 teh nilainya teh 200.000 sampai bulan Agustus aya penambahan teh nog ditambahan ada seueur gitu. Visual. Nah, begitu. Nah berarti usulan RTM terdampak anu 2 mah eta anu teu acan kakaper ku bantuan sembako sareng bantuan PKH. Itu ayeuna 262 potong untuk Desa Mekarsari. Tambahan we anu tosna DTKS nu saur Pak Bayu tadi. Ongko ngolobat DTKS tapi teu meunang nanaon, aya 38 diajukeun deui. Begituna painten mangga pamiayeuna kangge bahan acuan paku geuli bade anu saha nu dipasi ge data tos aya tos karekap. Jumlahna teh 608 orang anu diusulkeun tambah anu geus kenging 608 kakak berarti. Anu jeung ieu jeung salah panen jeung Entos oh. jeung eta bagian cenah. Anu Pasti. 262 duka keng luka henteu sugan aya bocoran mana si Pak Bayu ayeuna salaku pendamping banten keng bocoran Mekarsari teh mengajukan RTM terdampak teh 262. Mohon mangga Pak Bayu menawi bocoran realisasi semua gitu ya. Anu dosa Mekarsari teh ngajukeun 262 anu ka provinsi. Cari gelang di bisa nomor bola. Bayu. Gua atuh di desa aku. Ayo, sangat palu, sangat paku. Ya 1 meter kan meter. Eta perlu Ngomong kan ngerokok kan. Awas Bu.
Terus atur nuhun kalarasan ieu pendamping anu ti dinas sosial. Kangge Mekarsari teh ieu teh nuju badan teh Bu kangge perkawis bantosan. Anu di kabupaten. Desa. Berarti anu kemarin anu ayeuna mah ti kabupaten. Tuh, anu ka provinsi Bu. Mekarsari teh ngajukeun 262. Nu di non, Anu RTM. non DTKS. Non DTKS, tambah DTKS 39. Ta pertarusan umum teh nome ieu meunang moal pasti cenah. Kira-kira cair henteu? Nah, itu. Kayak hasil, aduh langsung. Oh, langsung mangga. Hasil kamarina, nya upami anu geus dipintun kamari, baik itu yang DTKS non bansos ataupun yang non DTKS, itu kan udah diajukan di provinsi. Walaupun itu tidak tercover di provinsi, gitu ya, misalkan kelebihan kuota otomatis masuk di kabupaten. Berarti bakal menang. Masuk di kabupaten. Oh, terus saya jawab. Sip. Jadi kalau mau aja nama mendata yang belum tersisir Kamari terus satu naon. dan perusahaan-perusahaan skala kecil, anu bakal perut, itu penting mah rekening ASN gitu. Nah, berarti pada dasar mah sadaya asukeun. Oh, Nah, ada ketinggalan dia di rumah. Oh, biar cek deui nah itu. Berangkat, Bu, berangkat. Ya, ulah kana itu geura. Berangkat desa rumah, berangkat yuk. Perangkat desa bilih aya kelebihan kuota mah manggawe di data mah bilih teh aya kadamelan gitu. Cuma terpisah formatnya gitu. Jangan terlalu berharap. Soalnya sekap mau kade ASN. Terpisah we sama perangkat bilih bade bieu mah. Bilih aya kelebihan. Para cemas. Dan teu kenging we teu kenging harapkeun. Terus langsung pengusaha lamun teu terdampak. Katingal ieu kan nya pengusaha. Sampun ieu katingal upami mapan mah teu kenging. Terdampak. Hilangkanlah gitu ta mental pengemis mah itu. Kan lebih baik tangan di atas. Mohon, hari perkawis bantosan mas sadayana ge toyong gue tante. Ya makanya. Tapi kan kata-katana kieu Bu, anu terdampak sadayana ge ari ku Covid-19 sadayana ge terdampak Bu. Mohon. Mohon ajukan ya Bu. Oh ya pendamping desa nah tah. Gejok. Ini sanes Bu sapoe wae. Abi mah kita dapat ngajeurkeun nya anu data anu aya teh wau. Kamari. Saya untuk anu tos Gejebe. Oh iya Pak. Warung teh PKH Rantona 3 Saribu 272 Purwo 60 Saribu 260 biji. Lamun anu diajukeun PKH jeung RTM tadi 608. Berarti sesa anu tekening bantosan teh 653. Ya, cuma kan kamar itu memang kan ada di blokir gitu ya. Pados dina manu di acara tangkasna wae panginten rada sarentak makana panginten tina ulah masuk ge duka sabaraha dinten kapungker yakin pribados teu kuota silakan buka WA terus merusut gitu nya maksudna sok sanes aya kuota ge Ya, sama sinyal. sinyal teu aya gitu nya nah panginten pribados dina manu di acara ya urang buka ulah acara maaf anu barokahna ari urang sama pengawasan Mas Kalang salahna panginten di Bayun saudaranya salam kami ucapkan Islam puja kali puji alhamdulillah alhamdulillah kita ngerti orang sareng jasa kaparinang kesehatan
wasiat anu gerah panjang usia atau anu panjang usia Jalan desa. utamina orang sadaya dirubikeun ka Allah kas pada diambang itu pada melaksanakan ibadah suci Ramadan. Kami tadi penginten sadaya kaum muslimin melaksanakan persiapan tentang saparona dengan bulan Ramadan. Pada saat itu menambah kesempatan bahagia simkuring dan ngaturkeun hapunten anu kasuhun salam tahun landung simkuring yang melalui desa atas nami pribadi keluarga sareng atas nami perangkat desa oge lembaga lainnya lembaga desa Mekarsari payun nantos napa simkuring majing kata nanti memanggil kepala warga sadaya tengah kurang sadaya menuju di rumah saja ya. Tapi saya sebarang hal kita kurang sadaya dilaksanakan atau diibadahkan dikhususkan kalian pamintan satu himbauan jaga jarak we dina calikna kalau bisa daya penting ada karena nama sameter setengah jarakna tapi lah insyaallah orang sanes berarti naon ayeuna di sudah pilih urang kasih taksi atau nabi kantor kantor aya anu tanda kali boh anu merah kana kuning kana hitam eta teh yang dicalikan urang milarian tempat anu teu aya tanda kali nya berarti tanda kali larangan untuk diduduki oleh kita itunya di tempat-tempat lain terus gitu nya anu salajengna para warga sadaya dina urusan kamari simkuring ngaturkeun seueun laksa kabingahan parantos partisipasina aktif masyarakat desa Mekarsari anu parantos ngalaksanakeun salah satu pencegahan atau napi antisipasi kangge COVID-19 atau napi corona dengan tata cara penyemprotan di tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadah atau napi di rumah ODP anu memang tos sadaya kompak katingali simkuring alhamdulillah kumpul alayan oge panginten salit simkuring ulas ada perbedaan di dinas kesehatan perkataan ODP atau napi bahasa ODP yang kurang mah semua orang yang datang dari luar daerah dikatakan ODP ya, orang dalam pemantauan tapi ada kriteria seperti kesehatan mah apabila orang yang datang dari daerah ditanya apakah saudara pernah bersentuhan dengan orang yang positif, apakah saudara pernah ada gejala karena ada salah satu keluhan namun gaya mah mudik baik tapi walaupun orang mudik ya, anu mudik ya di Mekarsari kamari parantos terdaftar 49 orang ya, ditambah penginten putra Mangdirin tadi menikah kamari mah dan nikahna temenang teu sauti Pak Kadis Kesehatan wayahna nikahna di jembatan di itu di perbatasan tapi alhamdulillah aya kemurahan biasa di bumi di dia tapi itu masih penginten ulama lebetkeun bae ku urang mah biasa milah jeung milih mana ODP Mekarsari ODP Mekarsari 01 gede walaupun pada dasarnya kesehatan eta mah orang mudik lamun teu aya gejala jeung teu aya anjeunna teu pernah bersentuhan dengan orang yang positif dunia di dituna antara lingkunganna bukan lingkungan positif dunia eta mah disebutna penginten OTG orang tidak gejolak atau nanti tidak gejala lamun datang memang tidak ada keluhan panasna suhunya tidak terlalu tinggi tidak ada batuk tidak ada sakit tenggorokan pusing mual
itunya eta mah disebutna lamun kitu mah OTG itunya mun cek dinas kesehatan itunya pengertian cek dinas kesehatan. Namun datang ka dieu di luar daerah tapi teu aya gejala naon teu pernah bersentuhan jeung jalma nu positif di daerahna di perantauanna eta mah OTG orang tidak gejolak atau tidak ada gejala. Namun teu aya gejala. Piwayana sing jujur, jalma nu datang di ditu tanya, apakah saudara pernah bersentuhan atau napi kumaha di ditu bisa aya naon keluhan. Terus kurang pantau daftarkeun ka dinas kesehatan tapi ka puskesmas. Bukan berarti orang tersebut harus ke puskesmas. Ya, eta anu alhamdulillah panginten ada 8 ODP di urang orang dalam pemantauan. 1 Pak Rasimitnya sudah dinyatakan sehat sembuh, berarti tinggal 7 itu yang di desa kita yang termasuk di daftar ODP. Adapun yang lainnya masih banyak dan dimohon pengertiannya ka Bapak sadaya jalma nu datang teh wayahna sing ngahargaan ke pemerintah di karantina di rumah, jangan keluar dari rumah selama 14 hari. Kenapa demikian? Dawing macager bisa baik sebab itunya penyakit ieu tanapi virus dia kadang-kadang dalam sebelum 14 hari bisa-bisa itunya datang dengan sendirinya. Jadi orang pernah bersentuhan tapi pernah nyentuh salah satu orang nu di ditu memang ngabahayakeun nya. Dan untuk mengatasi obrolan-obrolan oceh-ocehan dari masyarakat. Memang sejauh ini data-data sudah diminta oleh pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten, malah Bajnas kamari atas diunggah. Anu memang aya 10 orang per dusun, itunya enten aya 50 orang. Anu sakedana kamari itunya alhamdulillah. Ya, kan alhamdulillah simbrik secara memang seharusnya minta data itu dari desa karena ada semua data yang dari provinsi, dari pusat, dari kabupaten dan dari Bajnas itunya kategori yang harus menerima itu adalah PCPCL-nya. Jangan orang yang menerima PKH, orang yang menerima bantuan pangan non tunai ataupun bantuan-bantuan lainnya berupa bansos baik dari provinsi, dari kabupaten, dari pusat. Maka lamun teh mah bener eta di provinsi, di pusat, di kabupaten, di Bajnas dan ditambah di desa. Keur saha eta duit? Nya keur saha eta sembako? Gitunya. Lamun gitu mah tapi masih banyak di desa kita. Mungkin lamun teh mah udah cek wasito mah sing jalma harga aya kira-kira menta gandeng mah bere we cenah kitu nya asal manehna tong kaasup kana naon cenah penerima manfaat PKH, penerima manfaat program bantuan pangan non tunai. Ayeuna alhamdulillah dikukur ku pemerintah kamari tina beas ditambahan deui lauk pauk, ditambahan di sayur mayur, ditambahan di buah-buahan sanajan hasil ditambahan deui naon nong kitu nya sehingga geus komplit di orang penerima manfaat bantuan pangan tunai teh ayeuna mah 4 sehat 5 sempurna. Itu pemerintah bantuannya ke masyarakat itunya semua kebutuhan itunya memang dipenuhi. Eta penting para warga sadaya sekali deui mohon dengan sangat kepada masyarakat terutama lingkungannya masing-masing. Ai ku pamarentah wungkul mah sigana rada hese ieu teh. Cobi ku lingkungan sok itunya. Di daerah Batul mah geus nya aya hukum lingkungan nu kerja sama cek urang mah hoyong leungeun lamun aya jelema keluar ti anang jalma nu panyabeuti panyabaan terus keluar ti imah lalu lalang kitu nya dicarekan eta lain ku pamarentah ku masyarakat lingkungan. Cobi di urang seperti itu
yang kerjasama terutama lingkungan apabila orang yang pulang dari perantauan tapi aya itunya lelempangan tapi lingkungan di naon mun perlu diberi cenah cicing mah intinya kita diantawisna enten terutama ke alim ulama penginten mohon bantuannya karena fatwa MUI memang di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, kecamatan sudah semuanya sepakat itunya untuk memberantas ataupun yang memang orang dalam kata lain walaupun bersifatnya ibadah tapi memang banyak kerumunan memang dia tadi munafik. Sebenarnya nomor orang sangat menyadari memang ayah ngobrol buah-buah ieu teh ngahancurkeun Islam bukan seperti itu di zaman Kanjeng Rasul pun panten atanapi di zaman-zaman nabi-nabi yang lain ketika kita ada salah satu penyakit mantap menular itunya dimenangkeun atanapi dikudukeun urang itunya jangan berkumpul jeung atanapi tong ngadeukeutan jeung jalma-jalma anu boga penyakit anu menular. Aya diantawisna bahwa pasadaya enten mohonlah kasadayana seberbagai pihak ulama sepakat ngabantosan pemerintah bakatnya nya oke semua pihak berbagai pihak mulai di desa urang terutama mari kita berikan pemahaman terhadap masyarakat yang memang belum mengerti tentang adanya bahasa karantina di rumah. Karantina di rumah teh selama 14 hari. Alhamdulillah panjang desa Mekarsari panjang pas aya datana online Pak tiap hari harus update ke dinas kesehatan sebab dinas kesehatan melalui gugus tugas panjang kepala warga sadaya melaporkan terhadap Setda nanti yang mengcover beberapa desa siapa saja yang datang sudah ada itunya datanya seperti halnya kemari panginten ayah susu kasari dayat panginten yang sudah pehom putrana tedamang tapi anjana ODP nya tas tipanyabaan itunya jantan puskesmas teh nyarada bingung sebab bapana ODP dan hal ini emang sigan mencek orang masih kan terlalu berlebihan puskesmas tapi memang seperti itu orang yang dalam keadaan ODP memang seharusnya jangan keluar dari rumah. Artinya saya tahu itu kalau warga sadaya mungkin nukurang ayeuna urang dibahas pamintan dengan segera beberapa hal beberapa kebutuhan mengenai ayeuna kala warga sadaya tentang antisipasi tentang virus corona sehingga desa pun mengeluarkan selebaran edaran pengumuman malah seueur nu nga-WA kasih guling nu tara-tara nga-WA bener di cenah ieu Pak Guru nya ku ayeuna virus corona abi teu setorkeun teu naon nya haratokeun siga kitu nya. Lain berarti itu ini harus ada ditempuh memang ada payung hukumnya aya badan hukumna itunya memang saat ini untuk ditangguhkan setoran-setoran terhadap setoran yang sudah terdaftar di OJK atau otoritas jasa keuangan seperti halnya Bank Emo, PNM, Leasing, BRI, Mandiri, sebetulnya termasuk tapi ada hal memang lamun kurangnya hoyong ditangguhkan setoran sumping heula ka desa ngamohon dengan surat keterangan Pak Abi karena terdampak oleh virus corona sehingga Abi itu bisa usaha usaha Abi aya dampakna nyuntun keterangan untuk diundur pengunduran atau cek orang mah penangguhan
sementara setor beberapa bulan tapi sabar dengan usulan berikut. Lalu begitu baik cicing mah anger. Dan kamari aya sabaraha orang nu ka desa terutama ibu-ibu sok kumpul-kumpul sok maraca Pancasila jeung lagu Indonesia Raya kitu nya di emper kitu nya di teras seueur nu suping ngadamel keterangan seperti itu kitu nya bahwa dengan dampaknya virus corona ayeuna nyadap mah saudara anu can terdampak ayeuna mah kitu nya bulana lain teu payu malah naik kitu nya 100 cenah andalan bank teh ayeuna masih kene ti penyadap-penyadap. Jadi manggalah insyaallah ke desa difasilitasi dengan ada payung hukum yang sudah dilaksanakan yang sudah dikeluarkan memang untuk penangguhan setor cicilan bisa dilaksanakan tentunya dengan mekanisme yaitu datang ke desa dengan keterangan-keterangan yang sudah dibutuhkan oleh pihak bank-bank lain ataupun leasing. Hanya ditangguhkan, bisa ada pemahaman masyarakat atau PBB yang ditangguhkannya, tentunya saya PBB mah tentunya bisikan dengan berkunjung pun boleh dari mana-mana, terutama yang kasih tahu wargi-wargi orang yang datang hadir, tentunya. Ayat surat keterangan, ayat surat izin di perbatasan, izin untuk berkunjung mau berapa hari ataupun berapa malam, ini surat izinan ke Pasianti, mohon di dinas dishub atau di dinas kesehatan ayat di perbatasan. Oke, hatur nuhun. Mari Pak Ayat terus ngupdate itunya, jaga kemarin konten di jembatan, penyewayana ke Kapopian. Antisipasi virus corona beberapa hal yang dibutuhkan diantaranya tes suhu, pemintaan sanitizer, kamari atau kurang dan talang, penyemprotan, APD alat pelindung diri kamari memang seueur nu dipeser berkat di mana artuna panginten ayo ayeuna urang dibahas berapa kebutuhan, berapa yang harus kita anggarkan, dan dari pos mana yang harus kita ambil. Buktina panginten